diberangkatkan juga di Purgatory, map yang kita tunggu-tunggu bersama di match ketiga. Jangan lupa hashtagnya FF Indo Bersatu. Berang-berang makan coklat, berangkat pesawatnya dari arah Lambermill menuju ke arah Merlin Works, dimana kalau kita lihat ternyata beberapa tim sudah turun pada drop poinnya masing-masing. Dari arah Force ternyata ada Force Rider juga yang kemungkinan besar bakalan ketemu dengan DG Esports. Sementara di arah Sentral seperti biasa Iko masih konsisten terhadap drop poinnya, Baby Imbun. Iya, yang sepertinya tidak ada gangguan ya. Sesnya ngalah banget, tidak turun di area sentral dan akan dikuasai penuh oleh tim yang barusan Buya, Iko Esports. Ini timnya yang kebalik ya. Kalau biasanya ada Buya terbitlah Tusun. Oke. Terbalik. Tusun terbitlah Buya, Iko Esports tiba senggol dong. Senggol dong, bener, gue setuju banget. Tadi soalnya di match pertama Iko memang pulang duluan ya di posisi ke-12. Makanya dari sini Baby Moon punya satu kata-kata yang luar biasa. Habis Tusun terbitlah Buya. Oke. Ini Baby Moon, kalau misalkan kita lihat di Brasilia, barusan emang terjadi gesekan-gesekan antara IOG Beyond yang kita notice tadi sebagai Raja Granat kayaknya bakalan ketemu dengan Siren GPX. Cuman di sini Siren lebih memilih untuk narik mundur dulu karena memang gak terlalu bagus juga ketika mereka melakukan satu clash di early game, Baby Moon. Ya, pengusiran ya lebih tepatnya, dan bener aja GPX-nya sepertinya akan mencoba untuk mengalah aja. Di sini posisinya GPX sudah dapetin satu vehicle dan dia mencoba untuk mengambil satu kompon yang masih ada di area Brasilia juga, dan IOG harusnya masih lenggang. Masih lenggang banget, walaupun tadi gue sangat menyayangkan ya sama Beyond yang what gitu, lu tuh Raja Granat, punya 12 granat. Iya. Tapi memang harus ketemu sama Raja yang lainnya memang susah juga, tapi tadi sudah dijelaskan juga dari posisi, segala posisi yang memang dimungkinkan Beyond harus terkena knockdown ya. Apalagi tadi ada satu Jafra juga yang mencoba untuk nge-backup dari Beyond tuh yang cukup terlalu jauh juga. Betul. Jadi masih belum bisa untuk dilakukan reviving, sedangkan ada Dudes yang coba tadi nge-spam granat banget itu. Gue setuju. Tadi gue punya spekulasi kemungkinan besar Iko kan ada di satu kompon, mereka rapet banget ya kan. Gue rasa Iko bakalan diratain oleh Beyond dengan satu atau beberapa grenade-nya. Ternyata enggak. Spekulasi gue dipatahin langsung. Dudes yang ada di satu kompon, dia bener-bener memanfaatkan dengan cukup maksimal. Jujur aja, lemparan demi lemparan grenade-nya itu bener-bener ngebuat seorang Beyond terkena knockdown berulang kali. Ya, meledak banget ya. Dan ini dia sang predator kita, Eko Dudes yang sangat tampan sekali dengan 3 kill-nya. Ini apa ya, kayak hi Beyond, welcome. Welcome. Ada saingan kamu nih. Oke, berarti ini fotonya nih. The King of Grenade nih. The King of Grenade nih. Saingan. Ini kayak gimana ya? Predatornya kira-kira ini bakalan berganti kah? Atau mungkin predatornya bakalan berganti menjadi The King of Grenade mungkin? Iya, apakah akan tergusurkan lagi sang sang The Master kita untuk hari ini? Karena kalau gua rasa nih memungkinkan banget sih dari Free Fire Indonesian Master adanya perubahan-perubahan champion, mungkin perubahan dari Predator juga. Betul. Kita masih belum tahu juga karena kita masih punya banyak match juga untuk hari ini. Betul. Kalau misalkan ngomongin Predator di season lalu itu kan ada DeVito ya, GPX DeVito. Nah ini yang menjadi tantangan untuk DeVito. Kira-kira DeVito masih bisa nggak sih untuk merebut tahtanya atau mungkin mempertahankan tahtanya menjadi seorang predator di FFVM kali ini? Sebenarnya gue seneng banget sih bahasan-bahasan seperti ini, memperebutkan, dan ini adalah satu ancaman yang bikin panggung besar kita tuh panas banget. Panas banget. Yang dimana juga Survivor di rumah juga pasti gemes kan. Dan mungkin prediksi mereka tuh ada yang benar, ada yang meleset juga. Karena kalau menurut gue sih prediksi kita yang mungkin yang kita udah ada dalam pikiran kita, kayaknya sih bakal beda banget. Oke. Emang apa ya, kalau misalkan dibilang beda, gue ngomongin juga beda. Tapi ini ingat, masih 2 match dan sekarang masih baru masuk di match ketiga ya kan. Jadi perjalanan untuk para survivor ataupun The Master masih panjang banget, jadi gak masalah. Dan kita bakal lihat juga udah ada satu tim dari The Pillars yang sudah konvoy dengan satu vehicle-nya. Tapi di sini Ses yang ada di arah Fire Brigade berusaha
berusaha untuk memberikan gertakan demi gertakan, cuman di sini dicuekin aja. Kok malah ketemu Iko, ketemu di jembatan. Dari Mai Putranya sudah di take down oleh seorang Koja dengan AC80, berusaha di revive oleh seorang Chelsea. Tapi di sini Koja gak bakal kasih nafas. Diberikan satu tembakan Mage Seven, berhasil mengenai kepala Ian 6666. Masih coba dicari di mana sisanya, dan ternyata di sini. What a game, harus diratakan. Sayonara, dan ini dia Iko berhasil mendapatkan 3 poin kill dari The Pillars Gladius. Abis Buya terbitlah Tusun. Wah, Wow, match satunya udah dapetin Buya, match ketiganya ditusunin sama yang abis Buya. Ini benar-benar persaingan yang sangat kuat banget antar divisi 2 kita di FFML season 4 ini. Dan sekarang mereka berdua harus bertemu di satu titik yang sangat-sangat tepat banget, yang dimana sebenarnya TP tuh masih nggak tahu ada anak-anak dari Iko Esport. yes, dan yang menarik di sini kayak gimana ya? Itu 2 tim yang ketemu, The Pillars dan juga Iko. Itu mereka di 2 match sebelumnya sama-sama dapetin Buya. Itu, jadi Buya ketemu Buya, harus ada yang ditusunkan. Dan kayak gue rasa dari The Pillars Gladius tuh kayak gimana ya, bisa dibilang dari mereka juga gak expect kalau misalkan di jembatan udah diturunin dari Iko. Setuju banget dengan adanya satu suara vehicle yang mungkin masih bisa untuk di-track sama teman-teman Iko dan berhasil untuk ditumbangkan begitu aja. Tapi kita bakal bergeser dulu, Bang Arman. Oke, ini dia pertarungannya masih berlanjut, di mana dari GPX bakalan ketemu dengan DG. Mori udah bersiap dengan satu shotgun geber, coba digeber dari Cap, dapat Justin. Masih ada 2 orang yang tersisa, tapi sepertinya di sini Siren GPX bakalan lari untuk mengamankan posisinya karena dia sudah tinggal 2 player lagi. Tapi dari DG masih belum menyerah, masih coba dikejar, harus berhati-hati juga karena di sini Danger sakit bisa banget, memegang nyawa. Tapi di situ dari Siren GPX masih coba bertahan di balik satu komplek bebatuan. Sangat sulit banget. Tapi kalau misalkan dilihat-lihat di lain sisi juga ada pertarungan yang gak kalah seru. Kiba dan juga Onyx Olympus. Ternyata di sini NXL ketemu sama Onyx. Wah, tapi gak masalah karena kalau misalkan kita balik lagi ke Siren, dari GPX ini ketika mereka tinggal 2 orang, mereka masih bisa survive. Ya masih bisa cabut aja, untungnya nggak kerender ya sama satu aim yang dari AC18 seorang Fori. Dan dengan adanya patahan-patahan yang cukup luas tadi, bisa menghilangkan jejak teman-teman dari GPX, dan GPX berhasil untuk survive harusnya, walaupun mereka harus terpaksa back off dan harus kehilangan 2 personilnya untuk di awal ini. Dan kali ini kalau kita bisa mention juga NXL Liga Game yang tadi cukup barbar untuk di match sebelumnya, yang dia pakai launchpad ngeras ke arah teman-teman dari Alphaing, ngeratain begitu aja, walaupun sebenarnya tadi dia lompat cuy. Dan gue rasa mungkin dari teman-teman yang bisa numbangin anak-anak yang NXL karena ada jedanya. Tapi ternyata itu berbalik, dan kali ini anak-anak Onyx Olympus berhasil untuk di take down 1 orang, yaitu Tayonya harus diculik oleh teman-teman NXL Liga Game. Dan gue rasa ini satu pilihan yang cukup oke juga dari Onyx Olympus, coba untuk defend aja. Yes, betul banget. Onyx Olympus ketika dia sudah terculik satu rosternya, dia nggak mau kemana-mana dulu karena mereka sadar juga di depan mereka itu masih ada NXL Liga Game yang masih siap memantau mereka. Jadi menurut gue ini satu keputusan cukup tepat dari Zixia di sini. Kalau misalkan dilihat, dia masih dikirimkan di posisi paling depan untuk memantau posisi NXL Liga Game. Sedangkan 2 teman yang lainnya itu dia udah disuruh mundur duluan. Jadi di sini mungkin Zixia sebagai informan untuk Onyx Olympus itu. CCTV ya? CCTV, Zixia lu jaga depan, gue jaga belakang. Oke. Tapi kalau kita lihat ya di posisi belakang juga sepertinya memang tidak ada gangguan, tapi cukup luas juga, dan itu cukup nggak waste kalau misalkan Onyx Olympusnya tetap berada di sana, tidak mencoba untuk bergerak. Karena kalau gue rasa sendiri itu masih ada tim lain harusnya, tidak hanya NXL Liga Game aja, bisa jadi ada tim lain juga yang berada di area patahan seberang, mencoba untuk memantau dari pergerakan-pergerakan yang berada di area Marble Works. Karena kalau gue rasa Marble Works itu cukup oke untuk melakukan defense, tapi tidak untuk terlalu lama jangkanya. Oke, tidak untuk jangka waktu yang terlalu lama. Nah, cuman kembali lagi tergantung nanti snack circle-nya ini bakalan kemana. Kalau misalkan masih ada di pihak Onyx, ya ini Onyx kalau mereka masih bertahan di situ, gue rasa masih oke-oke aja. Kita bakal lihat, dan ternyata bener masih ada di pihak Onyx Olympus. Jadi gue rasa Onyx dengan mereka nggak kemana-mana itu menjadi satu pilihan yang tepat sih. Ya, dan gue rasa ini berarti menjadi ancaman juga untuk di posisi belakang dari teman-teman Onyx Olympus. Kenapa? Karena ada Eko.
Eko Esport yang tadinya berada di area jembatan. Kalau misalkan mereka rotasi melewati kiri, area golf, lurus, mereka mencoba untuk backstep dari teman-teman Onyx Olympus harusnya. Dan kali ini kita bisa lihat ada standing round 2 kita yang dimana The Pillars Gladius dengan total 29 poin ya Bang Arman. Ya, standing round sementara ya. The Yes. Pillars Gladius masih memimpin di posisi pertama. Cuman yang jadi masalah, Apa tuh? barusan di match ketiga The Pillars Gladius itu Tusun. tusun. Nah, otomatis 29 poin yang dimiliki oleh The Pillars itu nggak bakalan nambah. Betul. Jadi bisa dibilang nanti yang ada di posisi kedua dan ketiganya ini ngebalap The Pillars nih ceritanya. Pastinya. Apalagi ini masih ada tim-tim yang memang masih ada chance untuk mendapatkan beberapa poin untuk di klasemennya nanti. Betul. Karena kita masih punya 3 round lagi dong. Yoi, masih ada nafas yang lumayan panjang ya tentunya. Dan Baby Moon, Yoi. kalau misalkan kita lihat lagi nih, Sirens GPX yang tadi udah tersisa 2 orang. Gua kan tadi inget banget tuh fightnya memang ada di perbukitan ya kan. Yoi. Untungnya vehicle yang dimiliki Siren ini udah dihancurin sama DG. Iya. Kalau enggak, DG bakal ngejar dengan vehicle-nya. Udah pasti rata GPX. Bisa jadi. Iya, tapi itulah miracle yang dimana juga sepertinya teman-teman dari DG tidak terlalu mau nafsu untuk ngeras ke arah teman-teman dari GPX. Takutnya, misalkan mereka fokus sama teman-teman GPX, ada tim lain yang mereka masih gak siap. Apalagi posisinya tadi ada Abax yang masih di atas, sedangkan Iya. yang masih mantau itu hanya satu Fori doang. Dan akhirnya Fori memilih untuk back off. Oke. Itu mungkin jadi satu pilihan yang cukup tepat ya. Tidak terlalu terburu-buru. Ya emang sih banyak faktor juga yang sangat menakutkan. Takutnya kayak tadi Baby Moon udah jelasin. Ada third party nantinya. Yes. Entah dari arah Crossroad mungkin. Atau mungkin dari arah Brasilianya ikutan join juga. Itu yang masih menjadi misteri. Makanya di sini tadi kalau misalkan lu lihat DG kayak ya udah kita nahan aja. Gak usah dicari sisa 2 orang tadi. Betul, dan gue mau mention satu tim yang masih gue jagoin. Apa tuh? EVOS mana nih EVOS? Oke, EVOS kalau nggak salah dia harusnya turun di Motos nih kalau Purgatory. Semisalkan dia udah dapetin zona dan dia udah tahu zonanya tuh berada di posisi Onyx Olympus. Onyx Olympusnya sangat-sangat tidak ready harusnya untuk mendapatkan surprise attack dari EVOS. Semisalkan EVOSnya langsung menuju ke arah Marble. Harusnya, dan itu lewat posisi di belakang. Bisa jadi harus ke surprise sama teman-teman dari EVOS Divine-nya. Bisa Oke, jadi. bisa jadi seperti itu. Nah, karena POV-nya belum kelihatan juga, kita masih mencoba untuk berspekulasi. Karena kalau misalkan ngomongin rotasi dari Muthaus ya, kemungkinan ya EVOS bakalan ke Marble mungkin, EVOS ya bisa, kan? ada Prime juga yang The harusnya Prime. turun di Crossroad, ya kan masih banyak chance dan Onyx harus sigap sih untuk apa ya menjemput tim-tim yang memang bakal memperebutkan posisi kompon dari Onyx Olympus sendiri karena zonanya benar-benar berpihak sama teman-teman Onyx Olympus dan bener aja EVOS-nya berada di atas sudah dia dan ada Iko juga yang turun lurus menuju arah golf dan ada Sus juga kalau nggak salah ya. Wah. Rame bun. Ini di Marble Works bener-bener udah kondisinya bener-bener kayak crowded banget, udah padet banget. Jadi ya gua rasa dari Onyx ketika mereka udah keculik satu ini bakalan sedikit agak ketar-ketir karena Harusnya. kekepung dari segala arah. Di depan mereka ada NXL, di sisi kiri mereka ada EVOS ya kan. Ya. Di bagian belakang ada SES juga. Jadi mereka harus sedikit berhati-hati. Tapi kalau misalkan lu lihat West Bandit, mereka ada di posisi yang menurut gue cukup enak. Rumah berang-berang atau rumah apung kita sebutnya. Oh rumah berang-berang, berangkat enggak bukan. Bukan, Oh beda. bukan. Oke. Dan tadi sebenarnya kalau kita lihat di sini sendiri anak-anak Iko Esport yang sudah rotasi penuh, dia sudah dapetin area yang memang cukup oke juga di dalam kompon yang enak, di dalam zona yang aman juga. Dan sepertinya anak-anak dari SES mau nggak mau fokus juga sama 2 tim. Yes. Ada teman-teman dari Onyx dan juga ada Eko yang mungkin benar-benar akan menjepit posisi dari teman-teman SES. Dan kali ini IOG bakal mencoba untuk rotasi, hati-hati dari Azir Lisi sudah mencoba untuk nge-pop up satu glualnya, berarti adanya serangan-serangan yang mencoba menghampiri arah mereka nih. Waduh, ini dia. Mungkin IOG udah sadar ya kalau di depan mereka itu ternyata ada Sirens GPX. Wow. Makanya di pop up duel. Cuman di sini Sirens GPX langsung coba ngeflank melawan pedihnya zona juga dan tim-tim lain pun juga berusaha untuk masuk zona di mana kalau kita lihat First Rider kayaknya Hati-hati. bakalan ketemu dengan SES atau mungkin Onyx Olympus. Perangnya udah pecah di mana-mana. Masih ada 11 tim. Dan kalau misalkan kita lihat di sini ternyata NXL juga sedang berperang dengan The Prime. Ini dia, Iko Dulce bakal ketemu dengan IOG satu grenade.
coba diledakkan dan 12 begitu saja. Masih dapetin satu. Sang Raja Gerasion juga harus ditumbangkan. Masih ada sisa. Masih coba dicari oleh Iko. Tapi sepertinya zona sudah tidak berpihak kepada Iko. Makanya mereka harus segera masuk ke dalam zona yang lumayan udah sakit juga. Sementara di lain sisi udah ada pertarungan antara Onyx dan juga First Rider. Di kiri ada Sus. 3 tim yang saling menumpuk. Dari Sixia dapetin seorang knockdown dengan satu Bareta ataupun AWP-nya. Sementara Island of God harus dipulangkan juga di posisi ke-11. Masih ada 10 tim. Onyx Garenya ke knockdown. Masih coba di backup oleh seorang Sixia. Tapi sayangnya ada satu grenade dari seorang Lozi yang berhasil connect kedua orang sekaligus. Menyisakan satu orang Liza. Dan akhirnya Onyx Olympus juga pulang di posisi ke-10. 9 tim tersisa. First Rider harus hati-hati karena di depan mereka masih ada Sus Alpha Inc. Beberapa gol coba di pop up dan sekarang intensitas pertarungannya menjadi pelan lagi. Oke, dan kalau gue nggak salah lihat tadi tuh masih ada 11 tim dengan posisi zona keempat. Rame banget dan tadi ini benar-benar feel pahit banget untuk IOG. Kenapa? Karena sang granat, sang rajanya harus ditumbangkan lagi-lagi oleh Dudes. 2 kali. Aduh. Tapi harus terus steal kill sama anak-anak West Bandit. Dan akhirnya IOG harus di posisi ke-11, sayang banget. Dan kali ini kita bakal berfokus di mana teman-teman dari EVOS Divine. Ada Mr. 05 mencoba untuk melemparkan satu granat ke arah NXL. Tapi masih belum mendapatkan beberapa damage kali ini Bang Arman. Waduh, ini dia situasi yang sudah mulai crowded. EVOS bakalan berhadapan dengan NXL. Dan juga satu tim lagi dari arah kiri tentunya. Dudes dapetin satu orang dengan pelontarnya. Masih bersabar karena di sini EVOS sadar. Di depan mereka dan di kanan mereka ada satu tim yang berbeda. Jar dengan satu AC80 bersiap menembak Abak dan ternyata Abak masih bisa front gaming. DG Made harus dipulangkan juga, ternyata harus eliminasi 10 VG terkenok. Masih ada Jar dan juga Kiba bersiap dengan AC80 coba ditembak. Krono coba di pop up tapi sepertinya udah gak ada pertahanan lagi. Masih ada Pohon dari arah belakang. Ombak di take down. Masih coba diculik dan ternyata Siren juga harus dipulangkan di posisi ke-8. Masih ada 7 tim yang bakal coba dibombardir dengan beberapa tembakan. Iko Esports harus tumbang juga di posisi ke-7. DG Esports pulang di posisi ke-6. Menyisakan 5 tim lagi yang tersisa. EVOS masih bersiap maju ke arah depan dengan lemparan dari Mr. 05. 2012 terkena satu. Masih coba dikejar. Satu orang lagi coba bersabar. 05 dengan satu double factornya masih bersiap coba di-graded. Ada sekali lagi dipulangi juga di posisi ke-5 Baby Mbun. Yes, sekali ini EVOS Divine melihatkan potensi-potensi buyanya untuk di run ketiga Kak. Kalau di sini kita bisa lihat ya. Dari EVOS Divine sendiri itu sudah dapatin posisi zona enak juga. Dan tadi sudah melihatkan beberapa poin kill yang sudah dibungkus juga sama anak-anak dari EVOS Divine. Dan kali ini kita melihat 3 tim. 11 orang Bang Arman yang dimana dari sendiri sudah mengantongi 7 poin killnya. Waduh, ini dia. EVOS masih bertahan di top 3. Apakah ini bakalan menjadi buya untuk EVOS Divine? Mr. 05-nya terkena down. Tapi West Bandit juga dipulangin di posisi ketiga. Masih ada 2 tim. EVOS atau Sus Alpha Inc yang bakalan take the buya. Karena kedua tim sekarang saling nge-hold satu sama lain sambil menunggu momentum zona bakal menyusut. Diberikan tembakan ini sakit banget. Dapetin satu takedown dari Mr. Sam 13-nya. Masih coba dicari, diputerin, di revive dulu. Satunya coba dimasak, coba dilemparkan. Bakalan kena atau enggak? Sus benar-benar kejepit banget posisinya. Yoi, dan kali ini sebenarnya Street Bang mencoba untuk ngeras, itu dia. MP sudah dibunyikan oleh Street dan kali ini masih belum mendapatkan satu knockdownnya dan posisinya benar-benar terhalang oleh tembok. Kuat-kuatan medkit. Siapakah yang akan memenangkan? Siapakah yang paling banyak medkit? Dan kali ini Street mempunyai 9 medkit. Bang mencoba untuk menggulung Kak. Kita bakal lihat di sini. Zonanya gak enak banget. Zonanya harus ke posisi EVOS dan kali ini Sus yang gak bisa masuk ke dalam zona masih mencoba untuk survive. Jojo harus terkena knockdown Bang Arman. Wow, this is Buya for EVOS Divine. Wow. 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 Dinding. Luar biasa banget dinding. Dinding menjadi saksi pertarungan antara Sus Alpha Inc dan juga EVOS Divine. Iya. Gila, Wow. EVOS ini benar-benar banyak banget yang membantunya ya di dalam ini ya. Walaupun sebenarnya agak dirugikan juga waktu di match pertama harus dipulangkan sama Danger. Iya.